Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Anak-anak, kalian pada hari ini akan mempelajari beberapa materi yang akan Ibu sampaikan. Tapi sebelum itu, perkenalkan Ibu Asri dari SD Negeri Pengampon 2 Kecamatan Lemah Hungkuk. Anak-anak, kita sekarang sudah memasuki tahun ajaran 2021-2022. Nah, kalian mungkin sudah tahu hasil belajar kemarin selama kalian kelas 5 dan sekarang menginjak pada kenaikan kelas yaitu kelas 6. Di masa pandemi ini, Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam belajar, ya. Karena belajar itu adalah kunci daripada kesuksesan kalian sendiri. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa anak-anak dengan protokol kesehatan. Yaitu yang pertama yaitu memakai masker. Dimanapun kalian berada, keluar rumah harus selalu menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dimanapun kamu berada, meskipun kalian ada di dalam rumah, kalian harus selalu mencuci tangan. Karena meskipun di dalam rumah, kalian pasti pegang uang, kemudian pegang makanan, nah itu harus mencuci tangan. Yang ketiga, itu menjauhi dari kerumunan. Biasanya anak-anak, orang tua yang ingin ke pasar, kalian biasa ikut, ya. Nah, kalau di pasar kan tentunya ramai tuh. Jadi lebih baik kalian sekarang tidak usah ikut. Lebih baik di rumah saja. Yang keempat, menjaga jarak. Ya. Kalau misalkan di rumah ada tamu ataupun ada teman, pastikan kalian berbicara harus menjaga jarak. Kemudian yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Itu banyaknya suatu kegiatan apabila kalian penting dan sangat penting baru boleh keluar. Tapi kalau tidak ada kepentingan, kalian harus tetap di rumah saja. Itu saja protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan pembelajaran yang sekarang di tahun 2021-2022 ini, pembelajaran yang kalian lakukan yaitu melalui daring atau online. Sehingga kalian tidak bisa bertemu ataupun bertemu langsung dengan Bapak dan Ibu guru. Tapi Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam belajarnya. Baik, pembelajaran kali ini yang akan Ibu sampaikan yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dengan muatan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 6. Nah, anak-anak, sebelum belajar jangan lupa selalu berdoa. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Selanjutnya sebelum belajar juga kita untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, kita nyanyi dulu lagu Padamu Negeri.
anak-anak juga bernyanyi sama-sama lagu wajib daripada Padamu Negeri. Baik, kita mulai, Ibu mulai dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu 1. Peserta didik dapat memahami sejarah berdirinya ASEAN. 2. Peserta didik mengidentifikasi karakteristik geografis di wilayah ASEAN. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi kehidupan ekonomi di wilayah ASEAN. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kehidupan politik di wilayah ASEAN. Yang pertama, sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN disebut juga Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, di mana ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN terbentuk dengan adanya pertemuan di antara 5 negara, yaitu pada saat itu pertemuan di Bangkok, yaitu Thailand, yang mana diwakili oleh beberapa atau 5 menteri luar negeri, di antaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, pertemuan tersebut itu menghasilkan suatu deklarasi, sehingga disebutlah Deklarasi Bangkok. Adapun hasil deklarasi tersebut ditandatangani oleh beberapa menteri luar negeri 5 negara. Di antaranya Indonesia pada saat itu diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Rojak, Singapura S. Rajaratnam, kemudian Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, dan yang terakhir adalah Thailand diwakili oleh Tanat Homan. Kemudian keanggotaan ASEAN semakin bertambah, sehingga sekarang ada 10 negara yang masuk menjadi anggota ASEAN. Di antaranya ada tambahan 5 negara, yaitu 1. Brunei Darussalam masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Januari 1984. Kemudian disusul oleh Vietnam tanggal 28 Juli 1995, Myanmar tanggal 23 Juli 1997, Laos 23 Juli 1997, dan yang terakhir adalah Kampuchea tanggal 30 April 1999. Itulah negara anggota ASEAN yang sampai sekarang terdapat 10 negara. Kemudian selanjutnya, letak geografis ASEAN yang ada di Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur. Di sini ada beberapa persamaan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Coba kalian perhatikan, di sini ada beberapa. Nah, ini adalah negara Indonesia. Kemudian sampingnya adalah Malaysia. Nah, ini ada persamaan antara Indonesia dan Malaysia. Ada persamaan dan juga ada
perbedaannya. Nah, kita lihat persamaan dan perbedaannya. Yaitu di Indonesia ada 3 bunga nasional. 3 bunga nasional. Bunga apa saja anak-anak yang kalian tahu? Ya, benar. Yaitu bunga anggrek, kemudian melati, dan bunga rafflesia. Yang terkenal dengan bunga bangkainya, yang mana ditetapkan tanggal 5 Juni 1990. Sedangkan di Malaysia ada bunga yang ditetapkan oleh negara, yaitu namanya bunga raya. Ditetapkan pada tahun 1960. Kemudian juga ada perbedaan lain. Di Indonesia terdiri dari 300 etnik atau suku bangsa. Nah, di sini banyak suku bangsanya, ada 300. Sedangkan di Malaysia hanya 3 utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Kemudian persamaannya, karena ada perbedaan, pasti sudah tentu ada persamaan, yaitu antara Indonesia dan Malaysia sama-sama rumpun bangsa Melayu. Kemudian juga bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, itu ada persamaannya. Nah, itulah persamaan geografis antara Indonesia dan Malaysia. Kita lanjut pada kehidupan ekonomi negara ASEAN. Nah, ini adalah, kalian sudah tahu, ini adalah lambang dari negara ASEAN. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN secara umum sama. Namun, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri tergantung pada kondisi geografis wilayahnya. Yang pertama kita bahas yaitu negara kita sendiri, Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, kalian sudah tahu ya bahwa di Indonesia itu banyak lahan-lahan yang digunakan untuk pertanian. Namun bukan berarti masyarakat Indonesia tidak melakukan kegiatan ekonomi lain, tetapi masih banyak lagi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Kegiatan misalnya kegiatan industri, ya sekarang di daerah Indonesia juga banyak ya industri-industri. Ada yang sebut dengan kota industri ya, daerah industri kalau tidak salah di Tangerang ya. Kemudian juga jasa. Nah, di Cirebon juga dikenal dengan kota pariwisata dan jasanya, perdagangannya, kemudian juga pertambangan dan perikanan terdapat ditemukan juga di Indonesia. Wilayah Indonesia juga dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya tambang maupun sumber daya kelautan. Yang kedua adalah Singapura. Nah, mungkin kalian sudah pernah ya melihat negara Singapura melalui televisi, yang kalau ditonjolkan itu ada patung singanya, ya. Itu ciri khas daripada negara Singapura. Kegiatan ekonomi Singapura sedikit berbeda dengan negara yang ada di Asia. Singapura tidak melakukan kegiatan pertambangan dan pertanian karena di sana terbatas wilayah yang dimilikinya. Meskipun begitu,
Singapura merupakan negara yang maju di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Yang mana Singapura juga mengekspor mesin, alat-alat transportasi, kemudian juga alat elektronik, dan barang konsumsi yang lainnya. Sehingga pada saat ini di Asia Tenggara ini Singapura merupakan negara yang paling maju. Yang ketiga adalah Myanmar. Nah, Myanmar adalah negara yang baru juga masuk ASEAN. Mata pencaharian penduduk daripada Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar juga merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara selain Bangkok ya, atau Thailand. Kemudian komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Tetapi untuk saat ini pemerintah Myanmar menghentikan produksi kayu jati sehubungan dengan adanya penggundulan hutan yang sangat parah, sehingga kementerian daripada Myanmar berusaha untuk menanam kembali pohon jati di pegunungan Bago. Yang keempat adalah Kamboja. Kamboja merupakan salah satu juga anggota ASEAN. Di daerah Kamboja mengalir sungai Mekong. Nah, ini sungai yang sangat terkenal di Kamboja. Di daerah sekitar sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Sehingga mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasilnya yang ditanam adalah padi dan karet. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian dan juga pengembangan sektor pariwisatanya. Seperti Istana Raja Kamboja, Danau Air Tawar Tonle Sap, dan masih banyak lagi. Kemudian Brunei Darussalam. Ini adalah negara tetangga kita yang paling dekat juga. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak dan gas alam. Brunei menjadi Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Kenapa? Karena hasil daripada gas alamnya. Brunei juga terkenal sebagai negara pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Sehingga dari hasil sumber pertambangan atau pengekspor minyak ini, maka Brunei Darussalam dijuluki sebagai negara petrodolar. Kemudian kita akan pelajari juga kondisi politik negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Dari beberapa negara ini kita akan membahas beberapa negara, diantaranya yaitu negara apa anak-anak? Kalian lihat ya, bendera negara Brunei, yang di tengah adalah logo, dan yang sebelah kiri logo adalah peta Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kecil ya, yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei ini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad dijajah oleh Inggris. Bagaimana dengan kehidupannya sehingga negara Brunei ini bisa menjadi negara yang kaya. Bentuk pemerintahan daripada Brunei adalah kesultanan dengan kepala negara seorang Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'ijadin Wadaullah. Kalian sudah sering membaca ya, untuk negara Brunei, apa ibu kotanya? Ya, bagus ya. Bandar Sri Begawan. Dengan bahasa Melayu di sana. Kemudian mata uangnya apa?
Dolar, betul ya, Brunei dolar. Hari kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984. Apa lagu nasional negara Brunei, anak-anak? Siapa yang tahu? Kalau yang sering membaca mungkin pastilah sudah tahu ya. Kemudian dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Nah, berarti kan dibilang negara kecil ya. Karena luas wilayahnya aja 5.000. Jumlah penduduknya juga sedikit ya. 422.675 jiwa. Nah, selanjutnya ini negara kita. Kita harus tahu tentang negara kita sendiri. Bendera Indonesianya adalah merah putih. Kemudian ada Bapak Presidennya. Kalian juga sudah hafal dan mungkin pasti sudah tahu. Itu Bapak Joko Widodo. Kemudian di samping kiri Bapak Jokowi ada lambang negara atau dasar negara Pancasila ya. Kemudian yang di bawahnya adalah peta. Nah, itu adalah petanya. Peta Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sehingga ada lagunya dari Sabang sampai Merauke. Ya, kemudian di Indonesia juga terdiri dari beberapa pulau. Bagaimana bentuk pemerintahan? Nah, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Kepala negara itu pemimpin negara sekarang yaitu presiden. Dengan ibu kotanya di mana? Ya, Jakarta ya. Jakarta ibu kota Indonesia, ada lagunya ya. Kemudian juga bahasa yang kita pakai itu bahasa Indonesia yang disebut dengan bahasa pemersatu karena bahasa Indonesia juga mempunyai sejarah dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Mata uang. Nah, kalau kalian lihat pada uang ya, di sini ada tulisan rupiah. Itu merupakan mata uangnya. Hari kemerdekaannya sekarang sudah memasuki bulan Agustus. Sekarang sudah tanggal 3, berarti berapa hari lagi ya? Bangsa Indonesia akan memperingati sebagai hari yang bersejarah. Ya, yaitu 17 Agustus. Kemudian lagu nasionalnya Indonesia Raya. Nah, setiap hari Senin kalau kalian berangkat sekolah ya, upacara pasti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini luasnya. Kalau tadi Brunei itu 5.000, Indonesia luasnya saja sudah 1.904.569 km. Nah, jumlah penduduknya juga selalu bertambah ya. Dapat kamu lihat, nah itu angkanya saja sudah ada 9 ya. Nah, ini negara Laos, anggota ASEAN negara Laos ya. Nah, itu benderanya ada, tengahnya itu ada semacam matahari. Ya. Kalau kalian gambar itu sangat mudah. Kemudian logonya atau lambang daripada negara Laos, kalian bisa lihat bagian tengah. Kemudian juga petanya ya. Laos, di antaranya ada Thailand, kemudian juga Vietnam dan Brunei. Kita bahas negara Laos, yaitu dengan sistem pemerintahan republik ya. Kepala negaranya seorang presiden. Kepala negaranya seorang presiden, yaitu Bonhang Porachit ya. Kepala pemerintahannya, nah, dibantu ada, kalau di Indonesia tidak ada ya. Kepala pemerintahannya tadi presiden, sekarang ada perdana menterinya, dipimpinnya seorang perdana menteri yaitu Thongloun Sisoulith dengan ibu kotanya Vientiane. Bahasa nasional apa? Lao. Ya, bagus ya. Kemudian ini mata uangnya juga
mudah diingat ya. Mata uang untuk negara ini yaitu cukup dengan kata KIP, KIP, bukan PIP tapi KIP, KIP ya dibacanya. Itu mata uangnya. Kemudian hari kemerdekaan tanggal 19 Juli 1949. Nah, negara ini memperoleh kemerdekaan dari Prancis. Berarti dia pernah dijajah oleh Prancis. Dengan lagu nasional Peng Chat Lai. Nah, ini juga luas wilayahnya, cukup luas ya. 237.955 km persegi. Dengan jumlah penduduk 6.803.699 jiwa. Nah, selanjutnya akan Ibu bahas negara yaitu Filipina. Nah, kalian perhatikan di rumah ya. Bendera daripada Filipina. Ya. Biru, merah, dan di tengahnya ada bintang-bintang ya. Kemudian logonya juga ada bintang-bintangnya. Itu adalah ciri daripada negara Filipina. Kemudian negara Filipina ini bentuk pemerintahannya republik. Jadi hampir seluruh negara ASEAN itu republik. Kepala negaranya seorang presiden, Roderick Duterte ya, dengan ibu kotanya apa? Waduh, sudah hafal ya. Kalau Filipina pasti hafal, Manila. Nah, sudah jelas ya. Nah, bahasa juga bahasa penduduk Filipina? Ya, betul. Tagalog ya, di sana digunakannya adalah bahasa Tagalog. Nah, ini juga gampang atau mudah mata uangnya. Ya. Bisa diingat yaitu peso. Kalau di Indonesia peso itu kalau bahasa Sundanya pisau. Nah, itu ingat aja ya, bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya daripada pisau adalah peso. Hari kemerdekaan tanggal 12 Juni 1898. Kemudian, nah ini lagu nasional untuk Filipina yaitu lagunya Lupang Hanirang. Kemudian luas wilayahnya 343.448 km persegi dengan jumlah penduduk 107.668.231 jiwa. Nah, itulah anak-anak ya. Pembelajaran Ibu hari ini tentang negara-negara ASEAN untuk kelas 6. Itu saja yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat buat anak-anak ya.